saya, Nurul Kurniasari, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Ibu Kurniati SPD. Dalam video kali ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang bagaimana merumuskan prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja dalam merancang program atau kegiatan pembelajaran yang berdampak positif pada murid melalui proses 4P. Program yang sedang dirancang saat ini adalah tentang bagaimana meningkatkan kompetensi literasi murid dan rasa nasionalisme dalam diri murid sehingga murid dapat mencapai tujuan pembelajarannya secara aktif, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik dalam proses belajarnya. Latar belakang dari diadakannya program ini adalah: 1. Dari hasil rapot pendidikan sekolah yang masih rendah pada aspek kompetensi literasi. 2. Keresahan wali murid tentang kemampuan membaca surat pendek dan Al-Quran masih belum lancar. 3. Diagnostik awal tentang masih rendahnya literasi anak dalam membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan rasa nasionalisme anak. Dari beberapa alasan yang dikemukakan di atas, akhirnya menggugah saya sebagai calon guru penggerak secara bersama-sama untuk merancang program pembelajaran yang berpihak pada murid melalui tahapan Bagja dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi anak dalam membaca lagu dan membaca Al-Quran. Pada tahapan buat pertanyaan, saya mencoba untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, serta murid untuk mendiskusikan tentang pentingnya meningkatkan kompetensi literasi anak melalui program-program yang cocok dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran anak dan nasionalisme dalam diri anak. Kami juga bersama-sama mengidentifikasi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat meningkatkan literasi anak, terutama dalam membaca Al-Quran dan meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri anak. Melalui program yang dirancang bersama dengan murid, wali murid, dan guru, diharapkan murid dapat secara aktif mencapai tujuan pembelajarannya baik secara akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran dalam program yang disepakati bersama. Dalam merancang program ini tetap memperhatikan unsur suara, voice, choice, pilihan, dan ownership kepemilikan murid agar murid nantinya dalam belajar tetap merasa nyaman dan bahagia. Melalui program ini juga diharapkan dapat menggali potensi anak dalam seni membaca Al-Quran sehingga anak bisa mengikuti lomba, mapel, dan seni islami yang diadakan secara rutin dan dalam diri anak terbentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam dimensi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global serta kreatif. Tahap ambil pelajaran. Melalui tahapan ini, calon guru penggerak bersama dengan seluruh komponen sekolah menarik benang merah tentang aktivitas yang selama ini telah dilakukan. Apakah sudah dapat meningkatkan literasi anak, terutama dalam membaca Al-Quran? Apakah kebijakan sekolah selama ini telah mendukung literasi anak? Apakah yang disukai murid ketika mereka belajar literasi secara mandiri? Dari beberapa pertanyaan di atas, kami dapat ambil pelajaran melalui observasi yang kami lakukan. Ternyata bahwa selama ini segala aktivitas maupun kebijakan sekolah yang dibuat kurang mendukung dalam meningkatkan kompetensi literasi anak dalam membaca Al-Quran. Perlu adanya evaluasi dari kegiatan yang selama ini telah dilakukan. Apakah perlu perubahan atau dilanjutkan? Apabila dirasa tidak ada peningkatan, maka sebaiknya kebijakan sekolah yang ada perlu dievaluasi ulang atau perlu diganti. Pada tahap gali mimpi, kegiatan atau kebiasaan apa yang kira-kira menyenangkan untuk menumbuhkan minat literasi anak dalam membaca Al-Quran? Hal-hal apa saja atau sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan literasi anak dalam membaca Al-Quran? Pada tahap ini, siswa diberi pertanyaan pemantik untuk memberi pendapat apa yang mereka senangi dalam kegiatan membaca. Jabarkan rencana. Dari daftar yang telah murid buat, kami akhirnya menjabarkan rencana melalui program yang disepakati bersama dengan nama Mauna Surpen Nyaring, membaca Asmaul Husna, surat pendek, dan menyanyi riang. Pada tahapan ini kami berdiskusi untuk menentukan langkah-langkah awal dan mengukur kemajuan
tujuan melalui catatan perkembangan dari program yang disepakati bersama ini. Pada tahap atur eksekusi, kami berdiskusi untuk siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program ini, siapa yang akan bertanggung jawab dalam program ini, dan kapan program ini akan mulai untuk dijalankan. Pada tahap atur eksekusi, kami juga membentuk tim memantau dan tim pelaksana tiap kelas dari guru dan murid agar mereka belajar bertanggung jawab tentang tugas yang diberikan kepada mereka. Orang tua juga berperan untuk memantau perkembangan literasi anak di rumah. Program ini juga akan dimulai secepat mungkin agar kami bisa memantau keberhasilannya dalam meningkatkan kompetensi literasi anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.